Selamat siang Pak Gregorius dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang lebih dalamnya lagi mengenai Monsinyur Sugio Pranoto. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya James Abdul Forisa dengan NIM 24K10027. Kemudian saya Roland Daniel dengan NIM 24K10024. Nama saya Petel dari Saputra dengan NIM 24K10024. Yang pertama-tama, siapa sih itu Sugio Pranoto? Monsinyur Sugio Pranoto lahir dengan nama Sugio di Surakarta 25 November 1896. Merupakan Uskup Agung pribumi pertama yang ada di Indonesia. Sugio Pranoto dikenal dengan pendiriannya yang pro-nasionalis, 100% Indonesia, 100% Katolik. Beliau banyak menjunjung nilai-nilai etika dan budaya Jawa yang membuatnya menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dihormati, tidak hanya oleh para pemeluk agama Katolik, melainkan juga rakyat Indonesia. Kemudian ada kisah singkat Sugio Pranoto. Jadinya itu Monsinyur Albertus Sugio Pranoto lahir dengan nama Sugio di Surakarta pada tanggal 25 November 1896. Yang merupakan orang Indonesia pertama yang diangkat menjadi Uskup Agung setelah sebelumnya menjadi Vikaris Apostolik di Semarang. Sugio Pranoto sendiri adalah pengajar aljabar, bahasa Jawa, dan agama di Kolose Saverius Muntilan. Sugio lahir dengan keluarga yang sederhana dan yang merupakan abdi dalam Keraton Surakarta. Sugio lahir dengan beragama Muslim, tapi pada akhirnya setelah masa remajanya ia memutuskan untuk mengambil agama Katolik. Ia mendapatkan nama Albertus Magnus setelah dibaptis oleh Pastor Melkens ketika ia bersekolah di Kolose Saverius. Di Kolose Saverius sendiri ia dididik oleh Romo Van Lith yang juga mengajarnya untuk bergabung di sekolah Kolose Saverius. Setelah menamatkan sekolahnya, ia berkeinginan untuk menjadi imam, sehingga pada tahun 1916 ia dikirim untuk mengikuti kegiatan imamat dan mulai mendalami ilmu keagamaan Katolik, bahasa Latin, Yunani, dan filsafat di Gymnasium Uden, Belanda. Pada 22 September 1922, Sugio Pranoto resmi menjadi anggota Yesuit setelah menyelesaikan novisiat di Belanda. Setelah itu, Sugio Pranoto telah banyak menerima tugas untuk menjadi paroki di Jakarta. Pada 1 Agustus 1940, Sugio Pranoto dapat menjadi Uskup Vikariat Semarang oleh Paus Pius XII. Sugio Pranoto yang telah menghabiskan setengah hidupnya di Belanda untuk menjadi uskup tidak membuatnya menjadi seorang yang pro Belanda, tapi ia malah mengedepankan rasa nasionalismenya pada bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Berkat perjuangan Sugio Pranoto ini, banyak rakyat yang beragama Katolik juga ikut serta dalam berkontribusi meraih kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya selama masa penjajahan Belanda dan Jepang serta saat perjuangan kemerdekaan Indonesia, Sugio Pranoto memainkan peran yang sangat signifikan. Ia adalah tokoh yang memperjuangkan persatuan bangsa dan mendorong semangat nasionalisme di kalangan umat Katolik. Sugio Pranoto mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan melalui sikap serta pengaruhnya. Ia menunjukkan bahwa Gereja Katolik bisa sejalan dengan gerakan nasionalisme. Sugio Pranoto banyak menggunakan praktik diplomasi untuk melindungi rakyat Indonesia yang berkesusahan dari para penjajah. Kemudian selain menjadi Uskup Agung pertama di Indonesia, Sugio Pranoto dikenal sebagai imam Katolik pertama yang menyesuaikan dan mengembangkan ajaran Katolik berdasarkan adat ketimuran dan adat kejawaan. Setelah Indonesia merdeka, Sugio Pranoto terus aktif memperjuangkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pluralisme. Ia dikenal karena semboyannya 100% Katolik, 100% Indonesia, yang menggambarkan keyakinannya bahwa seseorang bisa setia pada iman agama dan tetap cinta tanah air. Pada tahun 1963, Sugio Pranoto wafat di Steel, Belanda, dan jenazahnya dimakamkan di Semarang. Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan kepadanya dengan gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Ini foto kami dalam kemarin mengunjungi makam Sugio Pranoto di Semarang. Kemudian makna simbol di makam Sugio Pranoto. Yang pertama itu in nomine Jesu, dalam nama Yesus untuk mengabdi pada gereja dan negara.
Kemudian topi galero bertali. Hierarki dalam tingkat uskup dengan kesediaan dan kesetiaan diutus Sri Paus Sang Gembala Gereja. Kemudian tongkat gembala, pedoman pelayanan pastoral untuk menghadirkan kasih Allah. Kemudian salib merah putih, kanonik reguler ordo salib suci. Lalu salib sebagai latar belakang gereja yang berziarah dengan doa bertindak berdasarkan salib Kristus. Kemudian yang terakhir tali ikat pinggang hijau dengan 10 simbol, melambangkan 10 perintah Allah. Terus ini kontribusi Sugio Pranoto dalam nilai kemanusiaan. Yang pertama ada toleransi. Sepanjang perjuangan Sugio Pranoto tidak menunjukkan adanya tindakan rasisme kepada warga Indonesia. Dia menerima semua warga Indonesia walaupun berbeda agama. Terus yang kedua adalah berkorban. Sugio Pranoto yang merupakan sebuah pemimpin memiliki sebuah kewajiban untuk berkorban bagi rakyatnya. Yang ketiga ada keberanian dan keadilan. Keberanian Sugio Pranoto dalam melawan penjajah yaitu Jepang dan Belanda menunjukkan bahwa ia memiliki tekad yang kuat untuk mendatangkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Yang keempat ada nasionalisme. Sugio Pranoto memiliki rasa kesetiaan yang tinggi kepada bangsa Indonesia untuk terus berperang dan mengusir para penjajah demi mempertahankan kemerdekaan dan juga mencapai kemerdekaan yang mutlak. Ini adalah kata-kata bijak yang Monsinyur Alfredus Sugio Pranoto cetuskan. Jika kita benar-benar Katolik sejati, sekaligus kita juga patriot sejati. Karenanya, kita adalah 100% patriot, karena kita adalah 100% Katolik. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.